sampai saat terakhir. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur 119 ini merupakan pasal yang terpanjang di dalam Alkitab. Ada 176 ayat di dalam Mazmur 119 ini. Nah, saudara-saudara, keistimewaan daripada Mazmur 119 ini, Mazmur ini ya tentunya yang dalam bahasa Ibrani-nya ya, itu disusun, dirangkai menurut alfabet Ibrani. Jadi alfabet Ibrani itu terdiri dari 22 huruf. Ya, mulai dari alef, bet sampai dengan tau itu ada 22 huruf. Masing-masing huruf itu ada 8 ayat. Jadi dimulai dari pasal 119 ayat 1 itu 8 ayat, huruf depannya adalah alef. Kemudian mulai dari pasal 9 sampai dengan 16 itu bet dan begitu seterusnya. Nah, bagian dari Mazmur 119 ayat 105 ini itu pada alfabet yang disebut Nun di dalam bahasa Ibrani yang kira-kira sama dengan N, adalah alfabet yang ke-14 dari abjad Ibrani. Nah, kalau kita hitung dari N itu adalah yang ke-14, berarti kalau 14 dikalikan 8 kan menjadi 100, ada 112 ya, berarti makanya ini ada 8 ayat mulai 105 sampai dengan 112, itu 8 ayat. Jadi kira-kira di alfabet yang ke-14. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat rangkaian Mazmur ini dimulai dari alef sampai dengan tau dari bahasa Ibrani, itu seolah-olah mau merangkum seluruh alfabet. Dan kalau Indonesia ya A sampai Z, begitu ya. Artinya begitu banyak yang mau diungkapkan mengenai firman. Jadi Mazmur 119 itu yang terdiri dari 176 ayat itu, kalau kita simpulkan di dalam satu tema, tidak lain adalah mengenai keagungan dan kemuliaan firman Tuhan. Karena seluruh ayat semuanya berisi firman. Nah, memang tidak selalu bentuk firman. Ada kata-kata yang digunakan bermacam-macam untuk firman. Misalkan di dalam ayat 119 ayat 105 saja, di situ ada firman, ada hukum, ada Taurat, ada titah, ada peringatan, dan ada ketetapan. Itu menunjuk kepada hal yang sama, yaitu firman Tuhan. Nah, kalau kita bicara firman Tuhan pada waktu itu, firman yang mana? Ya tentu tidak sama dengan firman Tuhan yang kita miliki hari ini. Karena hari ini kita sudah mempunyai firman Tuhan secara lengkap. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru yang terdiri dari 66 kitab. Ya, 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Namun pada saat itu ketika pemazmur mengungkapkan ini, yang disebut firman itu hanya hukum Taurat. Kitab-kitab perjanjian baru seperti sekarang jelas belum ada pada waktu itu. Ya, belum ada. Jadi ketika pemazmur ini bicara mengenai firman, itu pasti menunjuk kepada hukum Taurat. Nah, saudara-saudara, Mazmur itu adalah kitab yang begitu indah. Kalau saudara membaca Mazmur dengan tekun seluruh pasal, saya yakin setidak-tidaknya secara emosi saudara itu akan dibentuk. Emosi kita itu akan disucikan melalui pembacaan firman. Mengapa? Karena di dalam kitab Mazmur segala macam jenis ekspresi emosi manusia itu nampak di dalam kitab Mazmur. Sehingga kalau saudara membaca kitab Mazmur, ya, saudara akan merasakan sesuatu secara emosi kita itu dibentuk,
kita itu diubahkan secara emosi. Saudara-saudara, saya mendengar ada seorang perempuan di Hong Kong sana, dia bisa menghafal 150 pasal dari Mazmur di dalam bentuk nyanyian. Dia menyanyikan pasal Mazmur mulai pasal 1 sampai dengan 150 itu hafal sama sekali. Luar biasa sekali, kan? Nah, saudara-saudara, di dalam sejarah gereja ada orang bernama George Wishart pada abad ke-17 di Scotland. Pada waktu itu terjadi persekusi, penganiayaan. George Wishart ini dijatuhi hukuman mati, dan ada kebiasaan pada waktu itu, orang yang dijatuhi hukuman mati diberi kesempatan untuk menyanyikan Mazmur, boleh pilih Mazmur yang mana saja. George Wishart ini kemudian memilih Mazmur 119 untuk dinyanyikan oleh dia. Ya. Nah, saudara tahu 176 ayat itu kan panjang sekali. Dan dia menyanyikan lagu dari Mazmur 119 ini secara keseluruhan pada mencapai 2/3 bagian daripada Mazmur 119 ini, jadi belum tuntas 2/3 bagian, tiba-tiba ada utusan daripada pemerintah datang untuk mengatakan stop, hukuman mati untuk George Wishart dibatalkan. Ya. Nah, saudara-saudara, tidak berarti bahwa setiap orang Kristen yang kemudian menyanyikan Mazmur ini akan bebas hukuman, tidak. Tapi itu memang kejadian yang khusus, rencana Tuhan yang khusus. George Wishart itu akhirnya dibebaskan sebelum dia menyelesaikan nyanyian Mazmur 119. Jadi Mazmur yang sangat indah sekali, Mazmur yang sangat luar biasa. Seorang misionaris di Afrika yang juga sangat terkenal, bernama David Livingstone, ya, itu konon juga dikatakan orang yang menghafal Mazmur dengan indah sekali. Jadi saudara-saudara, kalau saudara membaca di dalam Mazmur ini, saudara akan merasa penulis itu mengekspresikan emosi, baik emosi sukacita, emosi duka cita, emosi kemarahan, emosi ketakutan, semua ada di dalam kitab Mazmur. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengambil secara khusus dari Mazmur 119 ayat 105 sampai dengan 112. Nah, apa nuansa yang bisa kita lihat dari Mazmur yang baru saja kita baca? Saudara, saya melihat ada tema dari Mazmur 119 ini, rupa-rupanya konteksnya daripada pemazmur ini dari beberapa ayat bisa kita simpulkan dia sedang di dalam keadaan tertekan karena persekusi atau dia mengalami penderitaan. Seperti apa persekusinya, seperti apa penderitaannya tidak jelas. Karena Mazmur 119 ini tidak jelas siapa penulisnya. Siapa penulis Mazmur 119? Ada yang menduga kuat bahwa Daudlah penulis daripada Mazmur 119. Tetapi itu pun juga tidak ada kepastian karena memang tidak ada petunjuk di dalam bagian ini. Biasanya kalau Mazmur Daud ada keterangannya Mazmur dari Daud, begitu ya. Tapi bagian ini tidak ada. Ada orang yang menduga bahwa kemungkinan Mazmur ini bisa saja ditulis oleh seorang imam yang namanya Ezra. Setelah Ezra itu adalah seorang imam yang dipakai Tuhan untuk membangun kembali bait Allah pasca pembuangan. Ya, karena Ezra itu juga dikatakan sebagai seorang ahli Taurat. Ya. Nah, saudara, ada peristiwa mengharukan di dalam, kalau saudara membaca kitab Nehemia pasal yang ke-8, di mana di situ dilakukan inaugurasi daripada bait Allah kembali, diresmikan kembali,
setelah sekian lama orang-orang Yehuda hidup di pembuangan di Babel tanpa bait Allah. Saudara bayangkan 70 tahun di Babel, orang-orang Yehuda, orang-orang Israel tidak ada bait Allah. 70 tahun. Maka saudara bisa membayangkan ketika Esra dan Nehemia itu mendirikan kembali bait Allah. Dan hari itu di dalam peringatan mengenai berdirinya bait Allah, Esra membaca dari kitab Taurat. Ya, membaca dari kitab Taurat, posisinya sama seperti hari ini, biasanya jemaat di bawah, pembaca itu di atas, podiumnya di atas, gitu ya, sebagai simbol firman dari atas ke bawah. Nah, saudara-saudara, Esra membacakan kitab Taurat itu berapa lama saudara tahu? Mulai pagi hari sampai pertengahan hari. Dan orang-orang Israel, saudara, orang-orang setelah pembuangan, orang-orang Yehuda itu lazim disebut Israel juga pada akhirnya. Ya, memang Israel Utara sudah tidak ada, sudah dibuang ke Asyur, kemudian entah kemana dan bercampur dengan penduduk-penduduk di sekitarnya. Sedangkan orang Yehuda yang kembali dari pembuangan itu kemudian setelah pembuangan mereka biasa disebut Israel lagi, gitu ya. Nah, saudara-saudara, Esra berdiri membacakan Taurat mulai dari pagi sampai tengah hari siang. Saudara, kalau hari ini mendengar pembacaan firman Tuhan atau khotbah mulai pagi sampai siang kira-kira bagaimana? Saya yakin pasti banyak yang sudah pulang semua. Jangankan segitu lama, 2 jam aja sudah rasanya sudah tidak betah gitu ya. Jangankan 2 jam, 45 menit saja tidak semua orang mampu bertahan. Nah ini saudara, mulai pagi sampai tengah hari. Bukan dikhotbahkan, bukan diuraikan, cuma dibacakan. Bayangkan. Dan apa yang terjadi? Dikatakan di dalam Nehemia pasal 8, kalau saudara membaca, di situ seluruh jemaat ketika mendengar Esra membacakan hukum Taurat, mereka semua menangis terharu sekali. Mereka merasa bahwa mereka begitu rindu terhadap Taurat Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Ya, ada dahaga, ada kerinduan. Mengapa, saudara? Karena ketika orang membaca firman, membaca hukum Taurat, mereka merasa, mereka mendengar Allah sendiri yang berbicara kepada mereka. Saya tidak tahu hari ini ketika saudara mendengar khotbah, saudara mendengar apa? Apakah cuma mendengar sang pengkhotbah bicara, atau di lubuk hati kita yang paling dalam, kita mendengar Tuhan bicara. Nah ini hal yang menjadi penting hari ini. Saudara-saudara, zaman kita ini, kalau kita mau bandingkan, sangat memprihatinkan. Orang tidak ada lagi kerinduan yang sejati untuk mengerti firman Tuhan. Jarang sekali orang mau merenungkan firman Tuhan. Nah saudara, kita akan melihat ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi. Kita akan telusuri bagian-bagian itu. 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi pertama-tama saudara, firman itu dikatakan pelita atau dikatakan terang. Berarti di sini pemazmur itu mau mengatakan, dia melihat bahwa mengapa firman itu disebut pelita, kenapa disebut terang, itu berarti memang dunia ini, jalan yang dilalui itu kegelapan. Ya, memang gelap. Makanya di sini pemazmur mengkontraskan, menyebut firman itu adalah pelita. Nah kalau misalkan dunia ini sesuatu yang terang, tentu tidak perlu pelita. Makanya pemazmur di sini mengkontraskan antara
pelita dengan jalan, terang dengan jalan. Artinya jalan itu, dunia ini adalah kegelapan. Saudara, kalau kita bicara tentang gelap, di dalam Alkitab, gelap selalu punya konotasi negatif. Ya, sebetulnya hari ini kita kan juga sama kan, gelap juga berkonotasi negatif. Misalnya, saudara berjalan di dalam kegelapan, pasti ada rasa takut, ya kan? Kalau pulang malam hari jam 12 malam, dibandingkan saudara pulang pada siang hari jam 12 malam, mana lebih takut? Pasti lebih takut pulang pada malam hari. Mengapa? Karena malam dihubungkan dengan kegelapan. Gelap memberi rasa tidak aman, gelap memberi rasa ketidakpastian. Gelap seolah-olah menjadi suatu ancaman bagi hidup kita, bagi keberadaan kita. Makanya negatif. Nah, di dalam Alkitab, saudara, gelap itu berarti menunjukkan bahwa di dalam dunia ini hidup manusia tidak punya arah. Orang-orang yang hidup di dalam dunia ini yang tidak mempunyai pelita terang firman itu digambarkan sebagai orang yang berjalan di dalam ketidaktahuan arah kemana yang mesti dituju. Saudara, memang dunia kita terang pada siang hari. Malam pun juga terang sekarang apalagi di perkotaan, namanya cahaya lampu itu begitu banyak. Tapi saudara-saudara, di balik terang seperti itu, hati manusia itu diliputi oleh kegelapan. Mereka tidak pernah betul-betul tahu sebetulnya tujuan hidupnya apa, untuk apa mereka menjalani hidup, untuk apa mereka berlelah-lelah sejauh ini, mereka nggak pernah tahu jawabannya. Maka di sini dikatakan dunia itu gelap, dalam arti tidak memberi arah yang pasti. Yang kedua, saudara, gelap di dalam Alkitab juga berarti simbol daripada dosa. Orang yang hidup di dalam kegelapan itu artinya orang yang hidup di dalam dosa. Injil Yohanes mengatakan bahwa terang itu telah datang ke dalam dunia, tetapi dunia tidak menyukai terang. Mengapa, saudara? Karena orang-orang yang mencintai kegelapan, kalau hari ini saudara lihat, orang yang suka gelap, hiburan gelap, ya, tempat santai yang gelap, orientasinya apa? Pasti ada sesuatu yang kita rasa tidak baik, tidak nyaman. Dan mereka, orang-orang yang suka berbuat jahat, mereka justru kepingin gelap, tidak mau terang. Saudara, kenapa hari ini ada orang-orang yang ketika diinjili, diajak ayo ke gereja, mereka sering mengatakan begini, saya tahu bahwa kekristenan itu benar, tetapi masalahnya adalah saya tidak bisa meninggalkan hidup saya yang sekarang ini. Kalau saya harus ke gereja, saya jadi orang Kristen, berarti hidup saya yang selama ini, misalkan hal-hal yang buruk dia lakukan, kebiasaan berbuat dosa dia lakukan, tidak bisa lagi. Sehingga dia tidak nyaman hidup di dalam terang. Jadi saudara, hanya orang-orang yang ingin bersembunyi dari kebenaran, dia yang suka kegelapan. Pencuri lebih senang tempat gelap atau tempat padang. Pasti lebih senang yang gelap. Perampok lebih senang yang terang benderang siang hari atau yang malam hari. Tentu lebih senang yang malam hari. Karena malam hari itu dianggap gelap, jarang orang memperhatikan, banyak orang tidur, sehingga kewaspadaan juga tidak ada. Jadi di sini pemazmur sedang mengkontraskan antara firman itu pelita bagi kakiku, dikontraskan karena dia tahu dunia itu gelap. Ya. Dunia itu gelap, saudara-saudara. Oleh dosa penuh dengan ketidakpastian,
di dalam dunia ini. Saudara-saudara, bagaimana? Apakah kita merasa bahwa kita butuh firman Tuhan untuk perjalanan kita? Ya, ataukah kita sesungguhnya menikmati kegelapan itu? Jadi tanpa firman Tuhan kita tidak bisa melangkah di dalam dunia ini dengan benar, dengan arah yang betul, arah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita memerlukan pelita itu. Saudara, di sini pemazmur dia menggunakan kata pelita di sini. Ya, pelita itu seperti kalau hari ini mungkin ya istilahnya lampu templek gitu ya kira-kira ya. Yang dibawa pada waktu malam hari orang itu jalan dia untuk menerangi jalan. Jelas lampu pelita ini kecil, tidak bisa seperti hari ini cahaya yang bisa menembus sekian jauhnya. Dia cuma mungkin hanya 1 meter ke depan atau mungkin setengah meter ke depan. Tetapi ini diperlukan untuk orang berjalan di dalam kegelapan. Untuk apa? Supaya tentu ya tidak sampai salah arah, tidak sampai terjatuh, masuk ke dalam lubang dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, jangkauannya pendek sekali. Artinya saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, firman itu tidak perlu selalu menjangkau yang jauh ke depan, tetapi hal-hal yang kita lalui setiap hari, yaitu everydayness-nya itu, kesehariannya itu. Kita setapak demi setapak mengambil suatu langkah ke depan, butuh hikmat dari firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian baru, kita tahu bahwa wahyu Tuhan itu adalah wahyu yang progresif. Wahyu yang makin lama makin jelas, makin jelas. Di dalam perjanjian baru, Kristus itu disebut terang dunia. Kristus itu disebut terang dunia. Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Dan Injil Yohanes menyebut Kristus adalah Logos. Kristus adalah firman. Berarti saudara-saudara, di zaman kita ini secara esensi kita melihat seluruh arah hidup kita, pedoman hidup kita harus berpedoman kepada terang Yesus Kristus sebagai Tuhan kita yang mencerahkan, menerangi jalan-jalan kita sehingga kita bisa mengerti kehidupan kita mesti melangkah bagaimana. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Ayat 106 dikatakan, pemazmur mengatakan, "Aku telah bersumpah dan aku akan menempatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil." Ya. Aku bersumpah. Aku telah bersumpah akan menepatinya, berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Apa maksudnya saudara bersumpah di sini? Bersumpah di sini merupakan ekspresi ketetapan hati pemazmur di hadapan Tuhan. Aku berkomitmen seperti itu. Aku memutuskan dengan kuat. Aku berani membayar harga. Itu maksudnya bersumpah. Ya. Jadi di sini saudara, pemazmur itu menetapkan hatinya sendiri. Untuk apa? Berpegang pada hukum-hukum Allah yang adil. Jadi ini panggilan bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Apakah kita semua
mempunyai hati yang sama seperti itu. Berketetapan untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara, bagaimana kita bisa berketetapan hati untuk menjalankan hukum-hukum Tuhan jikalau kita tidak menyukai firman Tuhan? Saudara, orang-orang yang tidak suka menggumulkan, belajar untuk mengerti firman Tuhan, ya, orang-orang Kristen yang tidak bersungguh-sungguh bergumul, rindu untuk dia bergumul mempelajari firman Tuhan, maka saya yakin orang tersebut pasti juga tidak suka melakukan firman Tuhan. Ini penting ya. Kalau orang disuruh membaca saja tidak mau, disuruh belajar tidak mau, lalu dia ngomong, saya mau setia kepada firman Tuhan. Loh, itu aneh sekali. Itu pasti sesuatu yang omong kosong. Bagaimana saya mau melakukan, rindu melakukan, sementara saya tidak suka untuk menggumulkannya. Sementara saya tidak suka untuk mempelajarinya. Ada orang-orang sementara orang yang mengatakan begini, ya buat apa kita banyak belajar firman Tuhan kalau tidak melakukan? Ya betul, memang. Kalau kita orang cuma suka belajar, mengisi otak kita kemudian tidak melakukan, itu juga sebuah kesia-siaan. Tetapi saudara-saudara, itu tidak bisa menjadi excuse, alasan untuk kita tidak menggumulkan, merindukan, belajar firman Tuhan. Apa bedanya orang yang belajar firman Tuhan dengan orang yang tidak mau belajar firman Tuhan? Orang yang belajar firman Tuhan bisa saja dia salah melakukan. Tetapi setidaknya dengan dia mengerti, ada kemungkinan dia diperbaiki. Tapi kalau orang tidak mau membaca, tidak mau belajar, tidak ada kemungkinan sama sekali untuk diperbaiki. Di situ bedanya, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, saudara, kita semua terpanggil, apakah kita berkomitmen mutlak untuk menepati hukum-hukum Tuhan yang adil. Di sini pemazmur sampai menggunakan aku bersumpah. Artinya dia berdiri dan mengatakan, Tuhan, Engkau tahu hatiku. Aku sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Aku berketetapan hati melakukan firman, berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara-saudara, orang yang mengaku beragama tanpa tekad seperti ini, perhatikan ya, saudara menjadi orang Kristen tanpa mempunyai tekad seperti ini, dia tidak lain adalah orang munafik. Orang yang tidak tulus dan tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jadi kalau ada mengatakan disuruh belajar Alkitab, disuruh belajar firman Tuhan, ogah. Lalu alasan yang dipakai, buat apa belajar? Yang penting tahu sedikit melakukan. Wah, itu bagus sekali kelihatannya secara retorikanya dia. Tetapi saudara-saudara, keengganan itu sendiri sudah membuktikan dia tidak sungguh-sungguh mau tahu Tuhan. Saudara-saudara kita semua mencintai Tuhan. Masakan kita tidak ingin mengenalnya lebih dalam melalui firman-Nya? Di sini pemazmur mengatakan, aku bersumpah, aku berketetapan hati. Saudara jangan salah paham, ketika pemazmur itu mengatakan aku bersumpah, seolah-olah pemazmur itu sombong. Aku bisa, aku akan melakukan dengan kekuatanku sendiri. Tidak seperti itu, saudara. Ketika pemazmur mengatakan aku bersumpah, sementara dia juga sadar dirinya tidak mampu. Ya, tetapi hatiku rindu. Dengan demikian saudara, di dalam kata bersumpah ini sebetulnya pemazmur itu tetap
ingin bersandar kepada pertolongan Tuhan. Jadi saudara, berkomitmen itu tidak sama dengan bersandar kepada diri sendiri. Perhatikan, berkomitmen itu tidak identik, tidak berarti bersandar pada kekuatan diri sendiri. Orang Kristen harus berkomitmen, harus, tetapi bersandar kepada diri sendiri tidak. Tetap bersandar kepada anugerah Tuhan. Ayat yang ke-107. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kalau saudara mundur sedikit membaca di ayat 71, dikatakan tertindas itu sesuatu yang baik. Pemazmur mengatakan begitu. Tertindas itu sesuatu yang baik bagiku, supaya dengan tertindas aku belajar ketetapan. Jadi kita melihat ya, pemazmur ini adalah orang yang begitu komit, orang yang sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita membaca ini, aku sangat tertindas, ini memberikan kesan bahwa kesusahan daripada pemazmur ini itu bukan kesusahan biasa, tetapi kesusahan yang sudah sangat ekstrim, yang melampaui batas wajar, kesusahan yang betul-betul dalam, kesusahan yang betul-betul down, kesusahan yang betul-betul seperti mau menghabisi dia. Itu gambarannya di sini. Nah, di sini saudara, pemazmur ini dalam kondisi seperti itu, dia tetap berkata apa? Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi selalu firman, hukum, ketetapan itu menguasai seluruh pemikiran daripada pemazmur. Saudara-saudara, bertahan itu bukan hal yang gampang. Mula-mula seringkali kita ketika menghadapi pencobaan, kita sangat serius berharap kepada Tuhan. Tetapi ketika pencobaan itu enggak selesai-selesai juga, seringkali hati kita mulai kecut, mulai padam semangatnya. Ya, itu ancaman. Tetapi di sini pemazmur justru tetap mengatakan, sangat tertindas. Kita tidak mengetahui detailnya tertindas seperti apa. Karena sekali lagi kita tidak mengetahui siapa penulis daripada Mazmur ini. Nah, kalau kita tidak mengetahui siapa, agak sulit kita membayangkan apa ya yang dia pernah alami. Tetapi inilah kesaksiannya dia, sangat tertindas. Saudara, kalau hari ini tertindas berat, yang saudara cari apa? Yang saudara harapkan apa? Kalau saudara sedang tertindas di dalam ekonomi, saudara cari apa? Biasanya uang, ya kan? Kalau saudara tertindas karena sakit penyakit, yang saudara cari apa? Kesembuhan. Tetapi pemazmur ini sungguh luar biasa. Dia justru berharap, hidupkan aku, bangkitkan aku, bukan oleh benda-benda materi yang sesaat itu, tetapi oleh firman-Mu. Ini yang dicari oleh pemazmur. Ayat 108 dikatakan, kiranya penyembahan sukarela dan berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Di sini di dalam konteks ibadah. Saudara, bagi pemazmur, di dalam ibadah pun yang paling diharapkan oleh dia adalah ajaran hukum-hukum Tuhan. Saudara, hari ini kita beribadah mencari apa? Apa yang kita anggap paling penting di dalam beribadah? Macam-macam motivasi orang. Ya. Ada orang-orang yang datang beribadah, dia berharap
berkat Tuhan. Ada orang-orang yang datang ke gereja berharap penyakitnya disembuhkan. Ada orang-orang yang datang ke gereja berharap persoalan-persoalan hidupnya diselesaikan. Ya. Persoalannya selesai. Tergantung persoalan apa. Segala macam persoalan datang ke gereja, seolah-olah gereja ini menjadi tempat untuk menjawab seluruh kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi saudara, tapi pemazmur kita melihat ketika dia mengatakan memuji puji-pujian kepadamu ya Tuhan, untuk apa motivasinya? Hari ini banyak orang, pujilah Tuhan, penyakitmu akan disembuhkan. Tetapi pemazmur, reward, imbalan yang diharapkan cuma apa? Memuji Tuhan, berkenan kepadanya Tuhan, supaya apa? Ajarkanlah hukum-hukummu itu kepadaku. Kembali ke sana lagi. Di dalam pemazmur itu beribadah, yang tetap yang dia rindukan, firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Saudara-saudara datang ke gereja dengan motivasi seperti apa? Menginginkan berkat-berkat materi, menginginkan penyelesaian-penyelesaian masalahmu, atau kita datang ke gereja seperti pemazmur, ingin diajar kebenaran firman Tuhan. Yang mana motivasi Anda sekalian? Ayat 109, aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Lagi-lagi Tauratmu tidak kulupakan. Mempertaruhkan nyawaku. Bahasa aslinya harafiah, nyawaku selalu ada di tanganku. Ingat ya, nyawaku selalu ada di tanganku, bukan di tanganmu. Pemazmur di sini mengatakan nyawaku selalu ada di tanganku. Maksudnya apa ini, saudara? Maksudnya begini, kalau saya pegang satu barang berharga di tangan, saudara katakanlah hari ini pegang mutiara, intan berlian di tangan, terus saudara keluar di jalan, semua orang tahu saudara menggenggam intan berlian, kira-kira apa? Saudara terancam gak? Pasti terancam. Semua orang ingin merebut yang ada di tangan kita. Nah, ini gambaran pemazmur. Artinya nyawanya dia itu rentan seperti itu. Rentan untuk dirampas oleh orang. Rentan. Itu pun pemazmur mengatakan, dia Tauratmu tidak kulupakan. Ya, nyawanya itu bagi dia itu setiap saat bisa lepas. Atau ada yang mengumpamakan tangan ini menggenggam segumpal pasir. Kalau saudara genggam pasir dari celah-celah ini, gampang keluar, betul kan pasirnya? Serentan itu hidupnya. Ya, itu pun dia setia kepada firman-Nya. Hukum-hukum Tuhan. Ayat 110, orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titahmu. Ini sama menjelaskan hal-hal di depan. Kesulitan, bahaya-bahaya yang dihadapi oleh pemazmur tetap tidak menggeser dari ketetapan Tuhan. Lalu ayat 111 dia menyimpulkan, peringatan-peringatanmu itu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Firman-Mu milik pusaka, artinya apa? Paling berharga
raga yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Dan menimbulkan kegirangan, kegembiraan, kesukaan. Saudara, mungkin bagi orang dunia itu kebodohan. Tetapi bagi pemazmur itu kegembiraan. Itu sukacita yang besar kalau dia boleh memiliki firman Tuhan itu sebagai pusaka untuk selama-lamanya. Kegiranganmu, saya mau tanya, kegirangan saudara didasarkan atas apa? Ketika engkau beribadah, kegiranganmu berdasarkan apa? Banyak orang Kristen beribadah, menyanyi, memuji Tuhan, bersukacita, bergirang, tanpa mengerti alasannya kenapa dia bergirang. Kenapa dia bersukacita? Kenapa dia melompat? Sudahkah saudara memikirkan kesukaan saudara di dalam hidup kekristenanmu karena apa? Apakah karena hal-hal yang lain? Atau karena firman? Saudara bersukacita di dalam gereja karena apa? Apa karena suasananya yang nyaman? Apa karena musiknya yang indah? Atau karena lagunya enak? Atau karena orang-orang di sekitarmu adalah orang-orang yang begitu menyenangkan? Atau apa? Apa yang membuat kita bergirang di hati kita? Pemazmur mengatakan, peringatanmu adalah milik pusakaku selama-lamanya. Itu sumber daripada kegirangan hatiku. Ya, saudara, kalau saudara bagi orang Kristen yang sehat, saudara akan menganggap firman Tuhan itu lebih berharga dari apapun juga. Firman Tuhan itu lebih berharga dari segala sesuatu yang kita miliki. Itu orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang benar akan menganggap, menempatkan firman Tuhan jauh lebih penting, jauh lebih berharga dari apapun juga. Tetapi hari ini tidak sedikit orang-orang yang karena penderitaan materi, mengalami kesusahan-kesusahan hidup, dia sudah tidak lagi menghiraukan Tuhan. Seolah-olah kalau semuanya itu tidak ada. Tidak ada uang, tidak ada kesehatan, tidak ada keluarga, tidak ada lingkungan yang baik, seolah-olah semua sudah lenyap. Ya, tidak ada yang memberi kegirangan hatiku. Kegiranganmu itu didasarkan karena apa? Karena firman, ketetapan-ketetapan Tuhan, peringatan-peringatannya, atau karena yang lain. Ini milik pusaka. Ya. Saudara, dikatakan dalam perjanjian baru orang Kristen tidak lagi hidup menurut hukum Taurat. Betul kan? Rasul Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Betul. Artinya saudara, di dalam konteks manusia yang berdosa, dia tidak bisa mengandalkan diri dengan cara melakukan hukum Taurat untuk diselamatkan. Diselamatkan itu adalah persoalan anugerah Tuhan. Harus direspon dengan iman. Orang benar hidup oleh iman. Lalu pertanyaannya, kalau begitu orang Kristen tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Kan begitu kan? Saudara, pikiran itu pikiran yang salah. Hukum Taurat itu ada 3 penggunaan. Penggunaan yang pertama adalah untuk menunjukkan kita orang berdosa. Kedua, untuk menunjukkan kesucian Allah. Ketika orang tahu dirinya berdosa, hukum Taurat itu seperti cermin, lalu membuat kita kemudian datang kepada anugerah Tuhan, kepada Kristus,
untuk menyelesaikan problem dosa yang dihadapi. Sampai di situ. Martin Luther, Bapak Reformator, menganggap ya itulah Taurat sampai di situ. Tetapi saudara, reformator lain seperti Calvin mengatakan, enggak, ada penggunaan hukum Taurat yang ketiga. Ya, apa itu? Sebagai alat menguduskan diri. Jadi begini, dosa kita yang lama bercermin dari hukum Taurat membuat kita sadar kita orang berdosa. Ketika kita sadar kita orang berdosa, kita datang kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan, diampuni dosa-dosa kita hanya dengan beriman kepada Dia tanpa melakukan hukum Taurat. Tapi tidak berhenti di situ. Setelah kita dimenangkan oleh Tuhan, hidup di dalam anugerah, Tuhan menyuruh kita kembali kepada hukum Taurat. Itu ajaran daripada John Calvin. Setelah engkau dikuduskan, setelah engkau dimerdekakan dari dosa, kembali kepada hukum Taurat. Tetapi kembali kepada hukum Taurat dengan semangat yang berbeda. Bukan semangat untuk dibenarkan, untuk mencari pembenaran. Tetapi kembali kepada hukum Taurat untuk disucikan, dibentuk. Dan ketika orang Kristen membaca hukum Taurat, hatinya berbeda dibandingkan sebelum dia bertobat. Setelah dia bertobat menerima Kristus, baca hukum Taurat, di situ dikatakan seperti pemazmur, kegirangan hatiku. Jadi sebetulnya pemazmur ini saya melihat, meskipun dia hidup di dalam perjanjian lama, dia sudah memahami konsep anugerah Allah. Maka saya percaya juga pemazmur ini orang yang sudah dilahirkan baru di dalam perjanjian lama. Sebab hanya orang yang sudah dilahirkan baru bisa mencintai firman, bisa sungguh-sungguh menghargai firman, seperti pemazmur ini, menjadi kegembiraan, kegirangan. Hukum Taurat bukan menjadi beban, tapi menjadi sesuatu yang menyenangkan dia. Memang kita hari ini tidak seperti orang PL lagi, potong domba dan sebagainya, tidak seperti itu. Tetapi nilai-nilai ajaran-ajaran moral di dalam perjanjian lama itu justru dipakai untuk menyucikan orang-orang Kristen. Itu sebabnya perjanjian lama sampai hari ini masih dikhotbahkan. Dan kalau saudara membaca perjanjian lama disyarat dengan ajaran-ajaran yang indah, yang membentuk moral kita, mengajar kita bagaimana kita seharusnya hidup. Saudara bisa bercermin dari Abraham, saudara bisa belajar dari Yakub, saudara bisa belajar Daniel, saudara bisa belajar dari Yusuf, belajar dari orang-orang perjanjian lama. Saudara bisa menikmati 10 hukum Allah dengan sukacita. 10 hukum bukan menjadi sesuatu yang berat, tetapi kegembiraan. Ayat 112, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Telah kucondongkan hatiku. Saudara tahu hati itu apa? Hati itu adalah pusat personalitas manusia. Hati itu adalah pusat hidup manusia. Hati itu adalah bagian manusia yang paling dalam, yang paling inti. Itu sebabnya Tuhan mencari hati manusia, bukan mencari penampilan luar manusia. Tuhan tidak mencari perilaku manusia, Tuhan mencari hati manusia. Saudara, Daud itu pernah melakukan dosa yang sangat besar di dalam hidupnya. Perzinahan yang begitu menakutkan. Intrik yang licik sekali dirancang oleh Daud. Kalau mungkin Daud hidup hari ini, di gereja ada orang seperti Daud, kira-kira bagaimana? Habis loh. Pezina, ya kan?
perampok, perampas istri orang. Ya kan, kalau Daud hidup hari ini. Seorang licik merampas istri orang dengan trik yang begitu memalukan. Ya, mungkin tidak ada tempat di gereja. Hari ini tidak ada tempat di gereja orang seperti itu. Minggir. Tetapi Alkitab justru memberi statement yang begitu beda dengan kita. Dikatakan Daud orang yang berkenan kepada Allah. Itu hal yang mengagetkan kita. Orang yang berkenan kepada Allah. Mengapa, saudara? Karena Daud menyerahkan hatinya kepada Allah. Yang paling Tuhan butuhkan dari manusia bukan karena kelakuanmu baik, bukan kamu menunjukkan hidup yang bermoral. Saudara, kalau untuk menunjukkan hidup yang bermoral, tidak usah jadi orang Kristen pun banyak hidup bisa bermoral. Betul kan? Saudara jangan heran ada orang-orang yang tidak Kristen mempunyai moralitas juga lebih baik dari orang Kristen. Tapi dia tidak berkenan kepada Tuhan. Yang dicari oleh Tuhan apa? Hati. Hati ini yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat hati Daud. Hati yang selalu mencondong kepada Tuhan. Hati yang selalu berharap kepada Tuhan. Hati yang selalu berharap kepada belas kasihan Tuhan. Maka dari itu Tuhan berkata, hamba-Ku Daud, aku berkenan kepada dia. Saudara, ini penting. Yang terakhir, apa yang bisa kita lihat dari semua ini? Dari hidup Daud, komitmen kepada kehendak Tuhan, komitmen pada firman Tuhan, kita melihat bayang-bayang Kristus. Kristus adalah satu pribadi, kalau sudah melihat di dalam Injil, adalah seorang manusia yang punya komitmen kepada firman Tuhan sampai mati. Ketika dia bertemu dengan wanita Samaria, kemudian murid-muridnya datang menawari dia. Apakah gurunya itu sudah makan? Yesus berkata apa? Makananku ialah melakukan kehendaknya. Ya. Ketika di Taman Getsemani Tuhan Yesus bergumul, itu gambaran seperti pemazmur yang tertindas, yang tertekan berat hatinya. Dia berseru, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tidak berhenti sampai di situ, Oma. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Kristus di dalam pelayanan selalu mengatakan, aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku. Kalau Kristus sampai mengatakan makananku ialah melakukan kehendak Bapakku, itu artinya apa? Makanan itu kan menentukan mati hidupnya orang. Kalau itu menjadi sesuatu yang mati hidup daripada Kristus, itu ditentukan untuk melakukan kehendak Allah. Berarti di situ Kristus mengatakan seluruh hidupku, seluruh keberadaanku, matiku, semua adalah melakukan kehendaknya. Jadi itu adalah bayang-bayang dari Kristus. Kristus adalah satu gambaran daripada perjanjian lama. Daud pemazmur ini adalah semacam tipologi, gambaran daripada satu pribadi Kristus yang ada di dalam perjanjian baru.
Saudara-saudara, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Saya tidak tahu apakah firman Tuhan menjadi prioritas atau firman Tuhan cuma pelengkap. Banyak orang Kristen menjadikan firman itu pelengkap. Kalau ada masalah berat, cari-cari jawaban dari firman Tuhan supaya apa? Supaya apa yang saya harapkan selesai dari firman Tuhan. Tapi tidak pernah sungguh-sungguh menggumulkan, mencari, menentukan arah hidup dari firman Tuhan. Kiranya apa yang kita renungkan pada pagi hari ini bisa menjadi satu dorongan bagi kita semua untuk mulai memikirkan kembali apa arti firman Tuhan bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bercermin dari pemazmur yang boleh mengekspresikan isi hatinya. Bagaimana dia berkomitmen begitu rupa kepada firman Tuhan. Tidak ada satu bagian dari hidupnya yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Di dalam hidup yang paling terancam, hidup yang paling sulit, sang pemazmur tetap mengutamakan hukum-hukum Tuhan, tetap mencari Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh diajar sesuai dengan apa yang baru saja kami renungkan. Tolonglah kami Tuhan, yang lemah ini. Kami seringkali lemah, kami seringkali kecil hati ketika masalah datang kepada kami. Ketika beban berat menghampiri kami, seringkali kami tidak berpaling kepada firman, tetapi kami berpaling kepada pertolongan-pertolongan manusia. Menganggap itu semua jalan penyelesaian. Tetapi pada pagi hari ini kami boleh diajar melalui kesaksian seorang hamba Tuhan, pemazmur, bahwa di dalam keadaan apapun yang paling terjepit selalu mengutamakan hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Bahkan di dalam beribadah, segala motivasi kami tidak lain hanyalah karena kami ingin diajar kebenaran firman Tuhan, seperti pemazmur. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami belajar mencintai firman Tuhan, menggumulkan firman Tuhan, dan menjadikan pelita dan terang bagi jalan hidup kami di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.